Ya, salam Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, saudara berada pada saat ini. Biarlah kiranya damai sejahtera kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini saya ajak untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-63. Kitab Mazmur pasal 63. Saya akan bacakan satu pasal ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, padang gurun itu adalah satu keadaan kondisi yang kering, tandus, sejauh mata memandang hanyalah pasir dan pasir, bukit-bukit batu. Tidak ada satu pemandangan yang indah, tetapi pemandangan yang gersang, suatu gambaran kehidupan yang sangat membosankan, tidak menyenangkan. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Israel, tentu akan bisa melihat ketika perjalanan dari Mesir menuju ke Israel, melintasi satu padang gurun yang cukup jauh sehingga kadang-kadang membosankan. Kalau kita belum pernah ke sana, kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana bangsa Israel ketika keluar
dari tanah Mesir dan kemudian menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, yaitu di tanah Kanaan, melewati padang gurun, berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Itu adalah satu keadaan yang sangat menjenuhkan, membosankan, dan di padang gurun itu seringkali terjadi dan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kesulitan demi kesulitan terjadi, pergumulan demi pergumulan dihadapi oleh bangsa Israel. Tetapi di situ jugalah bangsa Israel bisa mengalami bagaimana pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, penyertaan Tuhan dinyatakan bagi perjalanan kehidupan bangsa Israel. Raja Daud pernah mengalami kehidupan di padang gurun. Di dalam Mazmur pasal 63 adalah satu Mazmur yang ditulis oleh Daud ketika Daud ada di padang gurun. Sekalipun Daud adalah seorang raja, tetapi dalam hidupnya tidak terlepas dari kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan. Sebagai seorang raja, memang di satu sisi Daud memiliki satu kekuatan yang luar biasa, sehingga ketika harus berperang dan menghadapi musuh-musuhnya, Daud boleh dikatakan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan, karena memang Daud memiliki perangkat kerajaan yang cukup mumpuni di dalam hal berperang, punya panglima-panglima tentara yang luar biasa, memiliki prajurit-prajurit yang gagah perkasa, sehingga kemenangan demi kemenangan seringkali dialami oleh Daud di dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, secara kehidupan pribadi, Daud juga tidak lepas dari kehidupan yang mendatangkan pergumulan yang tidak ringan bagi Daud pada waktu itu. Saat itu Daud harus lari dari Absalom yang adalah anaknya sendiri, di mana Absalom pada waktu itu ingin menjatuhkan Daud dan ingin merebut tahta kerajaan dari kekuasaan Daud. Bahkan Absalom akan membunuh Daud. Kalau kita membaca di dalam kitab 2 Samuel, mulai dari pasal 14, 15, dan 16, dan di sekitarnya, kita melihat bagaimana Absalom berusaha untuk merebut kekuasaan Daud, ingin membunuh Daud. Dan sebetulnya saya sangat percaya kalau Daud mau menghadapi Absalom, ya tentu Daud bisa mengalahkan Absalom. Tapi itu bukan karakter Daud, di mana dia harus bermusuhan dengan anaknya. Maka dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kerajaannya dan kemudian
boleh dikatakan sembunyi, melarikan diri, agar supaya tidak terjadi pertumpahan darah pada waktu itu antara orang tua dengan anaknya. Itulah yang memilukan bagi Daud, menjadi ganjalan di dalam hidupnya, menjadi pergumulan di dalam hidupnya. Demikian juga kesedihan yang dialami oleh Daud bertambah ketika mendengar bahwa penasehat pribadinya, yaitu Ahitofel, bersekongkol dengan Absalom, sehingga kepercayaan yang diberikan kepada penasehat pribadinya itu dikhianati, membuat Daud menjadi kecewa. Orang yang dipercayai, orang yang diberi satu kepercayaan tetapi justru kemudian mengkhianati dirinya. Bertambahlah kegundahan hatinya, kekecewaannya. Kemudian apalagi ketika dalam keadaan yang sedemikian, kemudian Simei diceritakan dari keluarga Saul mentertawakan kepada Daud dan kemudian mengutuki Daud, bahkan kemudian melempari Daud dengan batu. Ini satu keadaan yang sangat-sangat berat bagi Daud pada waktu itu. Bukan karena menghadapi musuh-musuh dalam peperangan, tetapi menghadapi masalah di dalam keluarganya sendiri. Persoalan yang timbul di antara orang tua dan anak membuat Daud menjadi gelisah, membuat Daud menjadi resah, membuat Daud kemudian melarikan diri. Dan di tengah-tengah keadaan yang sedemikian, maka kemudian Daud menuliskan Mazmur yang dituliskan di tengah-tengah keadaan yang sedemikian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita juga ada banyak hal yang membuat batin kita ini menjadi tertekan dan menjadi kering, menjadi tandus. Rasanya sudah tidak ada lagi kesegaran di dalam menghadapi kehidupan ini. Rasanya hanya kering dan kering. Tidak ada lagi kesukaan, tetapi hanya kelelahan yang dirasakannya, hanya keputusasaan yang dihadapinya. Masalah-masalah, persoalan-persoalan yang timbul silih berganti di dalam kehidupan ini membuat seringkali kita merasa lelah, kita merasa putus asa, sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah apa respon kita ketika diperhadapkan dengan begitu banyak kesulitan-kesulitan yang ada dan pergumulan-pergumulan
di dalam hidup ini yang seringkali silih berganti, yang sudah ada belum terselesaikan, sudah timbul lagi kesulitan, masalah, persoalan yang baru. Nah, melalui Mazmur pasal 63 kita akan belajar dari Daud bagaimana ketika Daud menghadapi pergumulan yang kompleks, sangat luas di dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan Daud pada waktu itu? Kalau kita memperhatikan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan menemukan bahwa Daud mencari Allahnya untuk mendapatkan kesegaran secara rohani. Sebab kita sangat menyadari ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak kesulitan, tantangan dalam hidup ini, bukan saja mempengaruhi secara tubuh jasmani, tetapi juga jiwani, tapi juga akan mengimbas kepada kehidupan rohani. Maka pada waktu itu Daud mencari Allah untuk mendapatkan kesegaran rohani. Karena dari kehidupan rohani itulah yang juga akan bisa menentukan bagaimana kita bisa mengelola jiwa kita dan kemudian berimbas kepada kehidupan jasmani kita. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kehausan adalah orang yang paling menikmati kesegaran ketika diberi segelas air. Demikian juga orang yang kelaparan adalah orang yang pasti dikenyangkan ketika diberi sepiring nasi. Daud adalah seorang raja yang hatinya haus dan rindu kepada Allah. Dia katakan, "Ya Allah, Engkau Allahku." Daud tidak mengucapkan, "Ya Allah, Engkaulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Tetapi, "Ya Allah, Engkau adalah Allahku." Artinya bahwa Daud memiliki satu hubungan yang begitu dekat dengan Allah, memiliki hubungan yang begitu intim dengan Allah, memiliki kesatuan yang begitu erat dengan Allah. Dia menyebut, "Ya Allah, Engkau adalah Allahku." Dia merasa bahwa dia adalah milik Allah dan Allah adalah miliknya di dalam kehidupannya. Punya hubungan yang personal, punya hubungan yang pribadi dengan Allah, punya hasrat yang kuat untuk ketemu dengan Allah, haus dan rindu kepada Allah. Ini yang dilakukan
oleh Daud ketika pada masa-masa sulit dihadapi di dalam hidupnya. Saat-saat kekeringan terjadi di dalam hidupnya. Yang Daud lakukan adalah mencari Allah untuk mendapatkan kesegaran rohaninya. Dia tidak mencari yang lainnya untuk bisa mengatasi segala persoalan, masalah yang sedang dihadapi di dalam hidupnya. Tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia sadar bahwa hanya dari Allah lah dia mendapatkan kekuatan. Hanya oleh Tuhanlah dia mendapatkan pertolongan. Hanya oleh Tuhanlah dia dimampukan untuk bisa menghadapi semuanya, untuk bisa mengatasi semuanya. Hanya daripada Tuhanlah dia tetap bisa mengalami dan merasakan damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah masa-masa yang sulit yang dihadapi oleh Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesesakan Daud tetap bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan akan kasih setia Tuhan. Inilah kekuatan ilahi yang Daud dapatkan ketika ia mendisiplin diri untuk mencari Tuhan di tengah-tengah kesesakan yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Di dalam ayat-ayat berikutnya kalau kita baca dikatakan ayat yang ke-6, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji Tuhan. Disitulah, di dalam Tuhanlah Daud mendapatkan kesegaran di dalam hidupnya. Bisa tetap bertahan di tengah-tengah keadaan situasi yang membuat lelah, tak berdaya, boleh dikatakan demikian. Saya suka menanam tanaman. Suatu ketika saya harus meninggalkan rumah, maka tanaman-tanaman itu boleh dikatakan tidak terpelihara. Kalau biasanya saya siram tiap sore kalau tidak ada hujan. Nah, waktu itu saya lupa untuk minta tolong agar supaya tanaman ini bisa disiram karena waktu itu memang musim kemarau dan kami harus meninggalkan rumah beberapa waktu, dan ketika kami pulang rupanya tanaman yang ada di pot itu sudah mulai layu. Saya sudah berpikir, wah, tanamannya pasti pada layu karena tidak disiram beberapa hari.
Dan betul setelah pulang dari bepergian, tanaman-tanaman yang ada di pot semuanya sudah layu. Tapi ada satu tanaman di dalam pot yang masih seger. Duh, itu kok masih seger? Kenapa ya? Ketika kemudian saya perhatikan, saya dekati, saya lihat, ternyata pot tanaman ini pecah. Saya lihat di bawahnya sudah pecah dan rupanya akar dari tanaman ini kemudian menembus pot itu dan kemudian menjangkau tanah yang ada di bawahnya. Sehingga saya mengambil kesimpulan, oh iya, karena dia tidak hanya hidup dari tanah yang ada di pot ini, tetapi bisa akarnya menembus tanah yang ada di bawahnya, sehingga bisa tetap mendapatkan air sekalipun dalam musim yang kering, tetapi tanah itu tetap mengandung air sehingga bisa diserap oleh akar dan bisa menyegarkan tanaman itu dan mendapatkan unsur hara dari dalam tanah itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika tanaman saja mau berjuang mempertahankan hidupnya dengan menembus tanah dan mencari air, mineral, unsur hara ke dalam tanah yang ada di bawahnya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjuang dan mendisiplin diri untuk senantiasa terus hidup mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, sebab disitulah kita akan mendapatkan kesegaran. Kita akan tetap bisa mempertahankan hidup ini. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ajakan Tuhan kepada setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat, ayo mendekat kepada Tuhan, ayo mencari Tuhan, ayo berlindung di bawah kasih anugerah Tuhan. Pasti kita akan tetap disegarkan. Kita tidak akan pernah menjadi layu, tetapi kita akan tetap subur dan akan tetap bisa berbuah pada waktunya. Sekalipun pada masa-masa kering, sekalipun pada masa-masa sukar, tetapi Tuhan adalah sumber kehidupan bagi setiap kita. Tuhan juga berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Sebelum kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan sudah mendekat kepada kita. Di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, membukakan pintu, maka aku akan masuk dan aku akan bersama-sama dengan dia. Tuhan selalu siap sedia bagi kita semua. Kalau Tuhan punya inisiatif yang sedemikian rupa, lebih-lebih jikalau kita betul-betul mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, bukankah Tuhan akan membuka tangannya lebar-lebar untuk menyambut kehadiran kita, dan di dalam Tuhan pasti kita akan merasakan kedamaian, merasakan sukacita, ada di dalam perlindungan Tuhan dan akan mendapatkan kehidupan yang betul-betul
kita rasakan betapa teduhnya di dalam kepak sayap naungan Tuhan. Sekalipun ada di tengah-tengah badai, masa-masa yang sukar di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud selalu mengingat-ingat akan pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu. Di dalam ayat 7 sampai ayat 9 tadi dikatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Apabila aku mengingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan seterusnya. Daud mengingat-ingat bagaimana pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu. Dia merenung-renungkan ketika ada di tempat tidurnya, di padang gurun pada waktu itu, di tengah-tengah menghadapi masa-masa yang sulit di dalam hidupnya. Daud merenungkan bagaimana pertolongan demi pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Bagaimana pembelaan demi pembelaan yang sudah nyatakan di dalam hidupnya. Bagaimana akan janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidupnya. Itu akan membuat Daud menjadi kuat imannya. Membuat Daud semakin berharap kepada Tuhan. Membuat Daud tidak berfokus kepada masalah yang sedang dihadapi, tetapi membuat Daud senantiasa berfokus kepada Tuhan. Tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, tidak mengeluh, bahkan apalagi menyalah-nyalahkan Tuhan. Itu tidak terjadi bagi Daud. Kalau kita boleh bandingkan, tidak seperti bangsa Israel ketika ada di padang gurun, perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut, mengeluh ketika diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Tetapi Daud tidak. Dia merenung-renungkan bagaimana pertolongan demi pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Bagaimana kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan sehingga membela Daud ketika harus menghadapi musuh-musuhnya dan lain sebagainya. Itu yang membuat Daud akhirnya terus hidup untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa berfokus kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya yang dilakukan Daud ketika harus menghadapi persoalan, masalah, ketika itu bukan saja Daud mencari Tuhan, mengingat akan pertolongan demi pertolongan yang sudah Tuhan berikan. Dari semuanya itu membuat Daud menjadi tenang. Karena Daud tahu dan percaya bahwa Tuhan pasti akan bertindak untuk memberikan pertolongan kepadanya. Waktunya Tuhan pasti akan dinyatakan. Kemuliaannya Tuhan akan dinyatakan. Kasih-Nya Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Sehingga Daud tidak kemudian menjadi takut, khawatir, ya kemerungsung, kemudian pia-pie dan lain sebagainya. Tapi sekalipun di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, Daud menghadapinya dengan tenang. Tidak kemerungsung dan tidak gerusa-gerusuh.
Kalau kita membaca tadi ayat 10 sampai ayat yang ke-12, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Orang-orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut-mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Artinya ada pembelaan Tuhan ketika bersandar kepada Tuhan, ketika senantiasa mengandalkan Tuhan, membuat Daud menjadi tenang. Karena janji-janji Tuhan pasti akan digenapkan di dalam hidupnya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Sampai pada akhir hidupnya, Daud masih dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Artinya bahwa kemenangan demi kemenangan dari pergumulan, tantangan, kesulitan boleh teratasi oleh karena Daud selalu datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kesegaran secara rohani. Daud selalu mengingat-ingat akan kebaikan-kebaikan dan pertolongan-pertolongan Tuhan pada masa yang lalu, sehingga Daud tetap tenang di dalam menghadapi segala persoalan yang ada di dalam hidupnya, karena dia percaya betul pasti Tuhan akan bertindak untuk menolongnya, memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidupnya. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang perlu kita teladani dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengalami tantangan, kesulitan, masalah, persoalan dalam hidup ini, di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Demikian juga kalau kita selalu terus berdoa bagi bangsa dan negara yang saat-saat ini menghadapi berbagai-bagai tantangan dan kesulitan. Kita sangat percaya, karena hanya dari Tuhan dan oleh Tuhanlah maka bangsa kami boleh terlepas dari segala tantangan yang ada, kesulitan yang sedang dihadapi, dan akhirnya boleh mengalami kemenangan oleh karena pertolongan dan oleh karena pembelaan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.